Masih di alur cerita, A Record of a Mortal Journey to Immortality. Chapter 801. Setelah menghabiskan malam di hutan, Hanli menarik Saffron Devil Corpse dan berjalan ke Myriad Link Mountains. Sebelum dia mencari Violet Spirit dan yang lainnya pada hari sebelumnya, dia belum menemukan jejak para murid sekte Heavenpeak. Sebagai hasilnya, dia terus memegang medali yang diberikan penatua Heavenpeak kepadanya tetapi tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Itu juga keluar dari pertanyaan untuk mencari Marquis Nanlong. Tampaknya sekte Heavenpeak entah telah menemukan daerah tempat tinggal lain atau bahwa mereka bahkan belum tiba. Hanli tidak khawatir tentang hal ini dan bukannya menyiapkan tempat sementara untuk tinggal di dekat pegunungan dan memperbaiki beberapa boneka panggung formasi inti di waktu jeda. Dengan cincin Yin yang dalam kepemilikannya, dia menganggap Marquis Nanlong akan mengambil inisiatif untuk mencarinya. Pada saat ini, Hanli samar-samar menyadari bahwa Great North Essentialite bukanlah sesuatu yang ada di luar pintu masuk ke lembah. Sebagian besar muncul di pintu masuk lembah. Jika bukan ini masalahnya, sekte roh hantu tidak akan memiliki kemampuan untuk membawa beberapa ratus pembudidaya secara bersamaan ke lembah, terlepas dari seberapa terampil mereka. Saat pikiran ini muncul dalam pikiran Hanli, dia terbang dalam seberkas cahaya biru dan dengan tenang maju ke depan. Dengan kecepatannya, ia mampu terbang puluhan kilometer jauhnya hanya dalam waktu singkat. Kurang dari setengah hari kemudian, dia tiba di dekat pegunungan Myriad Link. Dia telah mendengar bahwa ada beberapa kota pasar yang baru saja dibuka di dekat Myriad Link Mountains dan memutuskan untuk berkunjung ke mereka di sepanjang jalan dan mengumpulkan beberapa bahan untuk mengolah boneka. Selain itu, Hanli telah memperoleh beberapa bahan langka setelah perang dengan Moulan dengan imbalan lampion warisan kuno yang ia rebut selama pertempuran. Bahan-bahan itu hampir tak ternilai harganya dan akan memungkinkan Hanli untuk membuat boneka bermutu tinggi yang luar biasa. Karena itu, ia hanya akan membeli beberapa bahan boneka dasar saat berada di dalam kota. Adapun bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki boneka tahap Naschen Soul kuno, Thousand Bamboo School di Far West telah berhasil mengumpulkan 3 bahan, tetapi mereka masih kehilangan bahan yang dikenal sebagai Blood Phoenix Wood. Bahan itu adalah bahan pemurnian alat kelas puncak yang jarang terlihat. Meskipun itu tidak terlalu sulit untuk diperoleh sebagai Auric Essence, itu juga tidak mungkin ditemukan di pasar. Seseorang hanya akan dapat menemukan itu sebagai masalah keberuntungan. Untungnya, Hanli sudah memerintahkan Drifting Cloud Sector untuk mencari penampilan bahan seperti itu. Jika mereka memperoleh informasi apapun, mereka harus langsung memberitahu dia. Itu hanya masalah waktu sebelum dia mendapatkannya, tetapi tidak sebelum dia memasuki lembah iblis. Tiba-tiba, ekspresi Hanli bergerak dan dia tiba-tiba berhenti. Tidak jauh darinya, ada gelombang fluktuasi ki spiritual dan kerlipan cahaya, di mana beberapa pembudidaya mengalami pertempuran sengit. Hanli mengerutkan kening tetapi tidak memperhatikannya. Pada saat ini, daerah itu dipenuhi dengan segala macam karakter dan itu tidak akan jarang bagi musuh untuk sesekali bertemu satu sama lain. Dengan kultivasi Hanli, dia mendekati mereka dari 1 kilometer jauhnya. Sementara itu, para pembudidaya masih berjuang, tidak menyadari kehadirannya. Ada 4 pria dan 1 wanita, saling bertarung dalam 2 partai. Hanli menyapu pandangannya melewati mereka hanya untuk menemukan bahwa mereka semua adalah pembudidaya formasi inti pada tahap pertengahan dan awal. Namun, permusuhan antara kedua belah pihak sangat hebat. Bukan hanya harta sihir yang menjulang di langit, tetapi berbagai jimat juga pecah di sekitar mereka. Namun, pesta 3 dengan wanita itu benar-benar ditekan oleh 2 pembudidaya lainnya. Namun, itu bukan karena budidaya yang lebih mendalam, itu karena beberapa ratus ngengat besar yang mereka mengepung 3 pembudidaya yang berlawanan dengan. Ngengat yang menakutkan ini seukuran telapak tangan dan sayap mereka mengeluarkan bubuk pelangi beracun. Akibatnya, ketiga pembudidaya harus menggunakan sebagian besar energi mereka untuk menjaga diri mereka bebas dari itu. Dan di bawah serangan tambahan dari harta sihir 2 pembudidaya, ketiganya merasa sulit untuk bertahan. Sementara 3 pembudidaya menemukan diri mereka pada posisi yang kurang menguntungkan, pertempuran masih jauh dari selesai. Terlepas dari ngengat beracun dan kuas perak dan harta sihir gulir emas yang dipegang oleh pria terpelajar, Hanli mendapati pertempuran menjadi sedikit catatan mengingat budidaya mereka. Meskipun dia tidak tahu sekte apa yang dimiliki para pembudidaya ini, Hanli memiliki sedikit minat untuk terlibat dengan urusan orang lain. Tepat ketika dia berpikir untuk terbang, dia tiba-tiba melihat lambang lembah maple kuning dari jubah lelaki terpelajar. Lembah maple kuning? Hanli melirik wajah cendekiawan dengan terkejut. Saat Hanli berhenti,
Pertempuran dengan cepat berubah menjadi dua kultivator yang mengendalikan ngengat. Ketika Hanli memutuskan untuk mendekati, kedua pembudidaya buru-buru menyebarkan rasa spiritual mereka dengan khawatir dan ekspresi mereka sangat berubah. Sepasang pembudidaya buru-buru menarik harta sihir mereka, tetapi mereka memiliki ngengat beracun mereka terus kusut dengan tiga pembudidaya lainnya. Mereka terbang jauh ke samping dan memberi hormat Hanli. Bolehkah kita tahu senior yang telah menghiasi kita dengan kehadirannya? Kami adalah murid dari Sekte Roh Pengendali. Sekte Roh Pengendali? Kalian berdua adalah penggarap setan? Ketika Hanli mendengar ini, dia berhenti terbang dan menghilang cahaya yang dia terbang masuk, mengungkapkan bentuk aslinya. Kamu adalah senior Han dari Sekte Awan Hanyut. Yang lebih tinggi dari dua pembudidaya segera mengenalinya dan berteriak dengan khawatir. Hanli meliriknya dan dengan acuh tak acuh bertanya, "Kamu mengenali saya?" Penggarap Sekte Roh Pengendali tumbuh gelisah, tetapi mereka mempertahankan penampilan hormat dan salah satu dari mereka menjawab, "Ketika senior bertarung dalam pertempuran perbatasan, saya menyaksikan kemampuan besar senior Han." Itu bagus. Meskipun saya tidak ingin mengganggu urusan junior, saya memiliki semacam hubungan dengan Yellow Maple Valley. Singkirkan serangga roh itu dan tinggalkan pertempuran untuk hari ini. Hanli berbicara dengan tegas dengan kilau di matanya. Ketika mereka mendengar Hanli, mereka tidak bisa membantu tetapi saling melirik dengan cemas. Apa? Apakah kalian berdua rekan Daois merasa bahwa ini sulit dilakukan? Ekspresi Hanli cemberut, dan nadanya berubah kasar. Yang lebih tinggi dari para pembudidaya merasa hatinya berdebar saat melihat perubahan ekspresi Hanli dan dia dalam hati mengutuk. Karena Hanli telah memutuskan untuk melibatkan diri, mereka tidak punya waktu luang. Dia buru-buru menjawab, "Karena ini adalah perintah senior, kita tentu akan patuh." Dia dengan penuh arti melirik kultivator lain dan keduanya menggenggam tangan mereka dalam gerakan mantra. Setelah buru-buru melemparkan segel mantera ke segerombolan ngengat, mereka memanggil kantong roh binatang mereka ke udara. Dalam sekejap, ngengat yang mengelilingi tiga pembudidaya yang berseberangan tersebar dan mereka melesat ke kantong penyimpanan. Tiga pembudidaya sudah melihat Hanli, tetapi mereka tidak dapat dengan jelas mendengar percakapan dua lainnya dengan dia karena diserang oleh ngengat. Tapi sekarang setelah mereka secara tak terduga dibebaskan dari ngengat, mereka tahu itu ada hubungannya dengan Hanli. Dalam kegembiraan mereka, mereka saling bertukar pandang dan buru-buru terbang ke arahnya. Pada saat itu, dua pembudidaya Sekte Roh Pengendali merasa tidak ingin tinggal lebih jauh. Salah satu dari mereka dengan hati-hati berkata, "Apakah senior akan memiliki perintah lain untuk kita? Kami akan mengikuti mereka sebaik mungkin." Hanli menebak niat mereka dan melambaikan tangannya. "Tidak ada yang lain. Kalian berdua bisa pergi. Lalu kita berdua akan pergi." Ketika keduanya mendengarnya, mereka buru-buru membungkuk dan segera berangkat dalam cahaya hijau. Pada saat itu, tiga pembudidaya lainnya terbang. Melihat bahwa pembudidaya Sekte Roh Pengendali telah pergi, ketiganya saling melirik dengan heran. Pemimpin mereka, pria terpelajar berjubah hijau setengah baya, melangkah maju dan memberi hormat kepada Hanli. Dia menunjukkan ekspresi hormat dan berkata, "Terima kasih banyak atas penyelamatan senior, saya tidak bisa cukup berterima kasih. Bolehkah saya tahu nama senior?" Pria terpelajar terkejut melihat bagaimana Hanli muda muncul, tetapi dia merasa seolah-olah penampilannya agak akrab. Alih-alih menjawab, Hanli tanpa ekspresi bertanya, "Kamu adalah pembudidaya dari Yellow Maple Valley?" Junior adalah Chen Qiaotian Yellow Maple Valley. Ini adalah saudara-saudaraku yang bersumpah, murid-murid dari Sabre Transformation Dog. Apakah senior berkenalan dengan Marshal Ancestor Ling Hu? Ketika dia melihat bahwa Hanli telah membantu mereka meskipun tidak termasuk dalam 6 sekte Yu, dia menyadari bahwa senior Nas Chen Sol ini harus memiliki hubungan dengan leluhur marshal mereka. "Chen Qiaotian? Anda adalah anggota klan Chen?" Ekspresi aneh muncul di wajah Hanli. Pria terpelajar mengungkapkan ekspresi tertegun, "Senior tahu klan saya?" Hanli menjadi diam dan mulai memeriksa dengan cermat pria ilmiah, banyak kegelisahan dari tiga pembudidaya inti formasi. Hanli menghela nafas dan perlahan berkata, "Klan Chen adalah salah satu dari 3 klan besar Lembah Kuning Maple. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahuinya? Apa hubunganmu dengan Chen Qiaotian? Senior mengenali adik perempuanku?" Pria terpelajar bertanya dengan khawatir. "Chen Qiaotian adalah adik perempuanmu?" Meskipun Hanli menduga ini adalah masalahnya, jejak kejutan muncul di matanya. Adapun pria ilmiah, dia benar-benar bingung apa hubungan ahli ini dengan adik perempuannya.
Ekspresi Han Li goyah sejenak sebelum dia perlahan bertanya, apakah dia baik-baik saja? Dengan ekspresi aneh, Chen Qiaotian menjawab, adik perempuan saya tidak dapat membentuk inti dan meninggal lebih dari 100 tahun yang lalu karena penyakit. Dia sudah mati. Han Li tidak bisa membantu tetapi menggumamkan ini ketika penampilan cantiknya tiba-tiba muncul di benaknya. Dia tiba-tiba teringat terakhir kali mereka melihat dalam perjalanan mereka ke pegunungan, di mana dia menunjukkan perasaannya kepadanya. Dia berdiri di tempat untuk sementara waktu seolah benar-benar bingung. Melihat bahwa Han Li tetap diam dengan ekspresi aneh di wajahnya, Chen Qiaotian tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Senior yang tahu adik perempuanku?" Dengan paksa menekan kesedihan di hatinya, dia dengan tenang menjawab, "Tentu saja aku kenal dia. Ketika saya terakhir melihat adik perempuan Anda, dia mengatakan akan menikah. Tapi itu sebelum invasi setan Dao. Saya tidak tahu apakah pernikahannya berjalan atau tidak." Setelah ragu-ragu sejenak, Chen Qiaotian berkata, "Adik perempuan saya seharusnya menikah tahun itu. Tetapi klan yang seharusnya ia nikahi beralih ke iblis Dao. Secara alami, kami tidak bisa membiarkan pernikahan dengan kiai yang dilalui. Setelah itu, adik perempuan saya menjadi pendiam dan menunjukkan sedikit minat pada pria, tetap sendirian selama sisa hidupnya." Han Li tiba-tiba teringat rumor yang telah menyebar ke seluruh sekte dan ekspresinya tanpa sadar berubah. Dia tidak menikah? Ekspresi aneh muncul di wajah Han Li dan dia tanpa kata memandang ke langit sejenak. Setelah beberapa lama, Han Li menundukkan kepalanya dan berkata, "Dari ekspresimu, sepertinya kamu harus tahu siapa aku, jadi aku tidak akan berbicara lebih jauh tentang diriku. Dao benar dan setan saat ini telah berkumpul bersama di sini. Karena kamu berencana memasuki lembah iblis, kamu harus berjuang sebaik-baiknya." Begitu Han Li mengatakan ini, dia tidak memerhatikan ketiganya lagi dan merobek langit dengan seberkas cahaya biru. 3 pembudidaya inti formasi dengan hormat tetap diam saat Han Li dengan cepat menghilang dari pandangan. Beberapa saat kemudian, wanita itu tidak bisa membantu tetapi bertanya, "Kakak, mengapa senior itu membantu kami? Apakah dia memiliki hubungan dengan Chen Clan Anda?" Melirik ke arah Han Li menghilang, dia dengan bingung berkata, "Hubungan? Chen Clan kita tidak layak memiliki hubungan dengan senior itu. Jika saya menebak dengan benar, Anda juga harus tahu namanya yang terhormat. Di masa lalu, dia berasal dari Yellow Maple Valley saya dan melarikan diri tanpa cedera dari tangan seorang Sage Moulan Divine. Dalam pertempuran di perbatasan, ia mengalahkan burung suci Moulan dan mengeksekusi penatua sekte Yin Shifting Sekte Jin. Tentunya Anda harus tahu namanya. Tetapi dari apa yang dia katakan, dia sepertinya dekat dengan saudara perempuan saya yang sudah meninggal." Betapa membingungkan. Wanita itu sangat terkejut dan berteriak dengan ketakutan, "Apa? Itu sosok legendaris itu? Dia terlihat semuda yang diharapkan. Dari apa yang dikatakan senior saya, orang ini pernah menjadi anggota 6 sekte Yu kami. Tidak dapat dibayangkan bahwa kemampuannya luar biasa seperti sekarang." Chen Qiaotian menghela nafas dan berkata, "Itu benar. Ketika dia memasuki Yellow Maple Valley, saya baru saja mencapai Foundation Establishment. Kemudian, dia memasuki pengadilan darah dan api pada saat yang sama dengan saya dan adik perempuan saya. Sejak saat itu, hal-hal berputar di luar jangkauan imajinasi dan dia sekarang merupakan keberadaan yang setara dengan 3 penggarap besar surgawi selatan." Kultivator ketiga, pria berpakaian biru, bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, "Saya mendengar bahwa Marshal Senior Ling Hu telah memohon orang ini untuk kembali ke sekte, tetapi dia tidak mau. Apakah ini benar?" Setelah ragu-ragu sejenak, Chen Qiaotian dengan samar berkata, "Saya tidak terlalu yakin tentang ini." Itu mungkin. Meskipun bersumpah persaudaraan mereka, dia tidak mau menyebutkan masalah ini lebih lanjut. Untungnya, 2 pembudidaya lainnya menjatuhkan masalah ini. Pria berpakaian biru itu mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Kami cukup beruntung kali ini. Penatua Brother baru-baru ini memperbaiki buku emas dan alat sulap puas peraknya dan mampu memblokir sebagian besar bubuk beracun nengat. Senior Han berhasil menyela situasi dan kami dapat lolos dari malapetaka tanpa membahayakan. Jika Penatua Brother telah sepenuhnya menyempurnakan buku emas, tentu kita tidak perlu takut dengan Yun Brothers." Kultivator perempuan dengan bersemangat berkata, "Itu benar. Saya sebelumnya pernah mendengar bahwa Chen Clan memiliki buku emas dan alat sulap kuas perak. Tetapi saya tidak berpikir bahwa ada juga metode penyempurnaan untuk harta sihir. Bukankah Penatua Brother menggunakan pedang terbang sebelumnya?" Chen Qiaotian dengan gembira menjelaskan, "Buku-buku emas dan kuas perak yang digunakan murid-murid Chen Clan kami hanyalah tiruan dari harta sihir. Meskipun saya ingin memperbaiki harta sihir ini dari awal,
saya tidak pernah memiliki bahan karena saya hanya bisa mengumpulkan bahan-bahan untuk memperbaiki pedang terbang. Untungnya, saya bisa mengumpulkan cukup bahan selama beberapa tahun terakhir untuk menyaring harta sihir ini. Saya berharap untuk menggunakannya di Devil Fall Valley. Namun segera, dia berhenti dan melanjutkan, cukup. Terlepas dari apa yang dikatakan, lebih baik bagi kita untuk berhati-hati seperti yang dikatakan Senior Han. Penggarap yang berani memasuki lembah iblis jatuh tidak biasa. Akan lebih baik jika kita menemani sesama saudara bela diri kita dari 6 sekte Yu. Keduanya mengangguk. Kata-kata penatua brother itu masuk akal. Baik. Kami akan melakukan seperti yang disarankan penatua brother. 3 pembudidaya kemudian berangkat, meninggalkan diskusi lebih lanjut untuk nanti. Dari kejauhan, Hanli merasakan jantungnya kacau. Dia dengan paksa menekan kesedihan yang dia rasakan untuk Chen Qiayan dan menguburnya di lubuk hati terdalam sebelum memaksakan dirinya untuk melanjutkan perjalanan. 4 jam kemudian, dia melihat miriat Link Mountain serta racun yang menipis di sekitarnya. Hutan hijau dan puncak yang menjulang tinggi bisa terlihat samar-samar. Gunung-gunung di tepi tidak bisa dikatakan besar, hanya lebar. Sejauh mata memandang, punggungan gunung menyebar ke kedua sisi sebagai garis hitam terus-menerus. Hanli melambat ketika dia tiba di dekatnya dan melihat sekelilingnya. Itu tenang dan tidak memiliki jejak pembudidaya lainnya. Dengan ekspresi acuh tak acuh, dia terbang sedikit lebih jauh dan perlahan menutup matanya. Tiba-tiba, dia menyebarkan indera spiritualnya yang besar dan dengan cepat mencari sekitar 50 km di sekelilingnya. Beberapa saat kemudian, dia mengerutkan kening dan membuka matanya. Kemudian dengan ekspresi acuh tak acuh, dia melesat menembus langit menuju tujuan tertentu. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan secangkir teh, ia tiba di sebuah gunung kecil. Ada seorang kultivator tua ditemani oleh seorang pemuda yang duduk bersila satu sama lain dan sedang mengobrol. Pada saat itu, cahaya biru melintas di atas tangan mereka untuk mengungkapkan Hanli berdiri di udara. Keduanya ketakutan dengan penampilannya yang tiba-tiba, dan mereka buru-buru berdiri. Orang tua itu berhasil menjaga ketenangannya, tetapi pemuda itu memasang wajah waspada. Hanli menyapu pandangannya melewati keduanya dan melihat bahwa kultivasi mereka tidak terlalu tinggi. Orang tua itu berada di tahap yayasan pendirian sementara pemuda hanya di lapisan ke-6 Ki kondensasi. Tidak diketahui apa yang mereka lakukan di dekat pegunungan Miriat Link ketika budidaya mereka sangat rendah. Pada saat itu, pria tua itu menggunakan akar rohaninya untuk melirik Hanli hanya untuk menemukan bahwa kultivasinya berada di ranah yang tak terduga. Dengan kekhawatiran di dalam hatinya, dia baru saja akan membungkukkan badan dalam ketika kata-kata Hanli yang dingin bergema di udara. Tidak perlu khawatir. Bisakah Anda mengarahkan saya ke arah kota pasar terdekat? Hanya itu yang perlu Anda lakukan. Suara Hanli dipenuhi dengan otoritas yang tidak perlu dipertanyakan. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia dengan cepat menjawab dengan hormat, kepala barat sekitar 200 km. Ada kota pasar yang baru dibuka yang dapat dilihat oleh senior. Kepala barat 200 km? Saya mendapatkannya. Kemudian dengan kilatan cahaya biru, Hanli menghilang tanpa jejak. Pria tua itu menyaksikan dengan takjub ketika garis biru menghilang dan berubah menjadi setitik cahaya di langit dan menghilang. Orang tua dan pemuda itu tetap tercengang oleh pemandangan itu. Sekitar 200 km barat, ada kota pasar sementara yang sangat kasar yang telah dibuat dengan teknik pembentukan batu. Ada sangat sedikit pembudidaya berkeliaran di dalam. Hanli tidak peduli dan membeli sejumlah besar bahan dari toko sebelum terbang menuju pegunungan. Dia berjalan lebih dari 5 km ke dalam pegunungan saat racun tiba-tiba tumbuh lebih tebal. Segera, dia tiba di puncak gunung kecil yang biasa-biasa saja. Itu pekerjaan mudah bagi Hanli untuk membuka kediaman gua baru. Dengan lebih dari 10 pedang terbang memotong, tempat tinggal kecil dan sederhana diukir dari gunung setelah hanya beberapa saat. Setelah melihat hasilnya, Hanli mengangguk dengan puas dan segera menempatkan 2 formasi mantra sederhana di sekitarnya sebelum memasuki kediaman gua. Dia pertama kali melepaskan Silvermoon dan membuatnya membudidayakan di dalam gua. Dia kemudian melepaskan mayat iblis berdaulat dan menguburkannya di ruangan gelap. Setelah itu, Hanli membawa sejumlah besar materi bersamanya di ruang tersembunyi. Dia duduk di tengah ruangan tersembunyi dan mengeluarkan slip batu giok yang diberikan oleh Raja Jiwa Divergensi sebelum melihat melalui 2 metode penyempurnaan boneka formasi inti yang dikandungnya. Kedua jenis boneka ini memiliki ukuran yang sama dengan boneka kera tingkat yayasan yang dibuatnya sebelumnya, dan mereka masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Salah satu boneka memiliki bentuk kura-kura besar dengan eksterior yang padat dan kasar sehingga bisa menahan 3 pukulan dari penggarap panggung Nascent Soul. Selain itu, ia menyerang dengan meludahkan bola api petir, serangan pada tingkat pembudidaya formasi inti. Namun, satu-satunya kelemahannya adalah itu sangat lambat dan kikuk. Jika seorang kultivator menyerang dari jarak dekat, itu akan menjadi target bergerak yang tidak akan mampu mempertahankan diri. Desain boneka lainnya adalah harimau, dan kebalikan dari kura-kura itu. Boneka ini tidak memiliki serangan jarak jauh, dan pertahanan satu-satunya adalah gerakannya yang cepat dan ringan. Itu memiliki cakar kristal yang panjangnya 6 inci dan mampu dengan mudah merobek-robek penghalang pelindung dari kultivator pembentukan kor umum. Itu sepenuhnya didedikasikan untuk pertempuran jarak dekat. Setelah melihat karakteristik boneka, Han Li memutuskan untuk memperbaiki beberapa boneka dari kedua desain. Dengan demikian, dia akan dapat menangani dengan lebih baik situasi apapun yang mungkin menempatkan lembah iblis. Dengan diputuskan itu, Han Li membenamkan indera spiritualnya ke dalam slip batu giok dan melakukan metode penyempurnaan untuk diingat. Setelah itu, Han Li menghabiskan 3 hari penuh di dalam ruang tersembunyi sementara dia duduk bersila dan tidak bergerak. Tetapi pada hari keempat, ekspresi Han Li bergerak dan dia mengerutkan bibirnya sebelum menarik indera spiritualnya dari batu giok. Dia kemudian merenung sejenak, dan dengan membalik tangannya, batu giok itu lenyap dalam kilatan cahaya putih. Dia melemparkan kantong penyimpanan di pinggangnya dan bahan-bahan penyempurnaan alat yang tak terhitung jumlahnya muncul di lantai dengan secercah cahaya putih, kayu langka, esensi logam, berbagai permata berwarna, dan kotak batu giok dari semua ukuran. Beberapa saat kemudian, barang-barang ini dikumpulkan bersama dalam tumpukan besar di depan Han Li sebelum dia mengingat kantong penyimpanan kembali ke pinggangnya. Setelah itu, dia menyapu pandangannya melewati bahan-bahan di tumpukan. Matanya jatuh ke kayu besi hitam legam, dan dengan napas dalam-dalam, dia menunjuk itu, memanggilnya ke arahnya. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.